terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Pasangan calon gubernur yang diusung partai politik lokal pemenang pemilu legislatif menang telak di Kabupaten Aceh Utara. Menjelang Natal dan Tahun Baru, LPG subsidi tabung 3 kg semakin langka di Kabupaten Aceh Tenggara selama sepekan terakhir. Puluhan tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke laut setelah melewati proses penangkaran di Kabupaten Aceh Besar. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Nataru, harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk bumbu dapur di pasar tradisional Aceh Besar naik tipis. Meski beberapa komoditas bumbu dapur naik, namun tidak sampai memberatkan warga. Harga minyak goreng curah sudah mencapai Rp20.000 per kilogram. Sedangkan minyak kemasan minyak kita dijual Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada beberapa bahan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan tomat. Tomat yang sebelumnya dijual Rp12.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kalau cabai enggak, malah turun cabai. Tomat paling naik dia. Lelenya stabil, minyak kan paling banyak naik. Minyak curah. Curah. Berapa bang sekarang? Sekarang udah 20, sebelumnya 18. Kalau tepung, gula enggak? Tepung enggak, gula enggak stabil. Cuma itu aja. Alhamdulillah ada lah perubahan. Selama Maulid ini ya. Kalau ini bang pembeli sepi enggak? Enggak ya? Sepi enggak sih. Biasa aja. Standar lah, standar. Enggak terlalu ramai, enggak terlalu sepi, biasa lah. Tapi biasanya menjelang Natal sama Tahun Baru itu selain perayaan Maulid itu nanti kebutuhan naik enggak? Tapi kalau di Aceh enggak sih. Enggak. Enggak ada perubahannya kayak. Kecuali momen Maulid hari-hari besar Islam ya. Harga bawang merah masih relatif tinggi atau antara Rp35 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga bawang merah hanya Rp30.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih Rp40.000 per kilogram. Namun momentum Natal dan Tahun Baru tidak berdampak pada peningkatan permintaan kebutuhan pokok karena mayoritas warga Aceh tidak merayakan Nataru. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pulau Weh Sabang tidak hanya terkenal dengan keindahan pemandangan dan bawah laut. Panorama sunrise atau matahari terbit juga mengundang penasaran pengunjung untuk menikmatinya. Pantai Sumur Tiga merupakan salah satu lokasi yang paling cocok untuk menyaksikan matahari terbit. Kawasan wisata di Kecamatan Sukajaya ini kerap menjadi incaran pengunjung menanti sang surya keluar dari ufuk. Jika menikmati panorama matahari terbenam kala senja sudah biasa, Anda boleh mencoba menanti matahari terbit dengan perpaduan warna lain dari Pantai Sumur Tiga Sabang. Panorama yang diwarnai kuning dari pancaran sinar mentari yang membelah cakrawala saat pagi tiba menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk sunrise-nya sendiri seperti apa sih Kak? Keren, pantainya keren, sunrise-nya bagus banget. Di sini saat matahari terbit itu betul-betul terlihat. Pokoknya keren deh. Hempasan gelombang laut dipadu dengan riuhnya kapal nelayan yang hendak melaut menambah suasana liburan kian berkesan. Wisata aja bang, habisin waktu liburan, waktu senggang. Apa yang menarik di Sumur Tiga pagi hari? Kalau di pagi hari itu wisatawannya lah kan lagi sepi, jadi
kita bisa puas kita lihat pemandangan alam sekitar sini itu kan lebih bagus, lebih indah ya lihat ini. Sunrise-nya. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke titik nol Indonesia paling barat, tak ada salahnya untuk mengunjungi objek wisata sejarah Sumur Tiga. Untuk masuk lokasi wisata ini, Anda cukup membayar Rp5.000 per orang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Sabang. Sebanyak 72 ekor tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke laut. Tukik hasil penetasan dilepas di pantai Lampu'u, Aceh Besar untuk mengembalikan hewan laut ini ke habitatnya. Tukik tersebut merupakan hasil penetas telur penyu yang diselamatkan selama beberapa bulan. Telur tersebut kemudian ditetaskan di tempat konservasi penyu Lampu'u sebagai upaya pelestarian satwa dilindungi. Ke-72 ekor tukik jenis lekang yang dilepas liarkan merupakan bagian dari 80 telur yang berhasil diselamatkan dari pemburu. 8 telur gagal menetas karena berbagai kondisi. Proses penetasan telur penyu membutuhkan waktu antara 50 hingga 60 hari. Biasanya penyu bertelur pada awal dan akhir tahun. Pelepasan tukik bisa mencapai 10 kali dalam setahun atau tergantung jumlah telur yang bisa diselamatkan dan menetas. Pelepasan tukik berlangsung setiap musim, mulai pada Oktober hingga Maret. Kita di sini saling berkoordinasi dengan masyarakat, di mana kan perburuan itu masih ada, perburuan telur penyu itu masih ada. Jadi untuk sementara kita belum bisa melarang orang untuk memburu telur penyu. Jadi kita sama-sama ini bekerja sama dengan masyarakat. Bisa kita bilang mungkin perburuan boleh, tapi kalau bisa ada yang kita tetaskan gitu. Tim konservasi ini mengandalkan telur-telur yang didapat dari sepanjang pantai Lampu'uk dan pantai Lange yang dikenal sebagai habitat penyu belimbing. Meski begitu, mereka tetap bekerja sama dengan warga dan pemburu telur dengan memberi imbalan agar dapat melindungi penyu. Selain tim konservasi penyu, warga hingga mahasiswa melepas penyu di pinggir pantai Lampu'uk. Jujur senang banget sih, terus juga kan ya kan kita tahu nggak semua penyu yang dilepas ini tuh bakal kesini lagi karena di sana ada seleksi alamnya. Jadi kenapa itu yang membuat penyu itu langka, karena selain dari diburu, dia juga ada dari seleksi alamnya itu sendiri. Semoga, aku berharap sih semoga masyarakat sadar, dan mungkin kalau ada yang masih bandel di luar sana, jangan memburu penyu karena itu fatal banget buat kita sendiri dampaknya. Saat ini, tim konservasi penyu Lampu'uk sedang menunggu 100 telur penyu belimbing menetas. Telur penyu tersebut diperkirakan akan menetas pada awal Januari 2025. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.